Dua pemain Persib Bandung selalu tampil di putaran pertama. Keduanya adalah pemain asing asal Brazil, William Barros dan Julio Cesar. Mereka selalu tampil dalam 17 pertandingan Persib Bandung di sepanjang putaran pertama. Dari 17 pertandingan yang dimainkan, Barros tampil selama 1448 menit, 16 diantaranya sebagai starter. Ia hanya sekali bermain sebagai pengganti pada pertandingan pekan ke-12 melawan Malut United. Sedangkan Julio Cesar tampil selama 1078 menit dari 17 pertandingan yang dimainkannya di sepanjang putaran pertama. Dia bermain 11 kali sebagai starter dan 6 kali sebagai pengganti. Sementara bek asal Argentina Patricio Matricardi tampil selama 1313 menit dari 16 laga, 14 diantaranya sebagai starter. Pemain lainnya seperti Teja Paku Alam bermain 1350 menit, Beckham Putra 775 menit, Sadi Ramdhani 756 menit, dan Ramon Tanki 697 menit tampil dalam 15 pertandingan. Selanjutnya ada Tom Haye dan Kakang yang bermain dalam 14 laga. Sedangkan Eliano Rezder dan Maklok tampil sebanyak 13 laga tuntasnya. Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, yang resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas, menegaskan siap memimpin pasukan Garuda dan melihat tekanan sebagai sebuah keistimewaan. Memimpin tim nasional berarti memikul harapan sebuah bangsa. Tekanan itu bisa menjadi kutukan, tetapi juga bisa menjadi berkah. Kami memilih menjadikannya sebuah berkah. Herdman juga menekankan bahwa pencapaian besar membutuhkan proses dan konsistensi. Lolos ke Piala Dunia tidak terjadi dalam semalam, Kanada membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapainya. Indonesia telah membuat satu langkah besar, langkah yang sangat penting, dan kini tugas kami adalah mengambil langkah berikutnya. Bersamaan dengan perkenalan Herdman, PSSI juga memperkenalkan Cesar Milan sebagai pelatih performa fisik yang akan membantu Herdman dan fokus pada pengembangan aspek kebugaran, kekuatan, dan daya tahan fisik pemain. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerukan dukungan maksimal dari seluruh elemen sepak bola nasional usai PSSI menggelar perkenalan resmi John Herdman. Saya mengharapkan dukungan maksimal dari para pemain, pengurus, dan juga pencinta sepak bola nasional yang mau menghargai proses pembentukan timnas agar makin kompetitif tuntasnya. Manajemen Persib Bandung tengah menunggu undangan dari I-Liga selaku operator kompetisi Superliga. Melalui Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, mengatakan manajemen Persib sudah melayangkan surat terkait pertandingan kontra Borneo FC. Dalam surat tersebut, Persib Bandung menyampaikan keinginannya agar pertandingan Persib menghadapi Borneo yang akan digelar pada 16 Februari mendatang dilakukan perubahan atau penyesuaian jadwal. Pasalnya, pertandingan pekan ke-22 Superliga itu terlalu berdekatan dengan laga Persib Bandung kontra Ratchaburi FC. Sesuai jadwal, leg kedua babak 16 besar ACL2 itu akan digelar pada 18 Februari mendatang. Artinya, Persib hanya memiliki waktu 1 hari untuk bisa menghadapi Ratchaburi. Belum lagi, Persib harus menempuh perjalanan. Surat sudah dikirim H+1 setelah kita mendapatkan jadwal ACL2. Jadi malamnya kita langsung ngedrafting dan besoknya kita kirim surat. Kami sedang menunggu undangan dari I-Liga untuk membahas perubahan jadwal tersebut.
Adit yakin I-Liga bisa mengubah jadwal pertandingan Persib kontra Borneo, sebab timnya berjuang bukan hanya membawa nama Bandung, melainkan Indonesia. Jujur kami sangat positif dan yakin bahwa I-Liga akan berpikir positif dan berpikir untuk mereschedule karena Persib Bandung berjuang untuk Indonesia. Tidak hanya itu, hasil di laga 16 besar juga akan memberikan perubahan kepada ranking Liga Indonesia di Asia tuntasnya. Rumor kepindahan Joe Pelupessy dan Martin Paes ke Persib Bandung terus bergulir. Di tengah derasnya spekulasi, kedua pemain diaspora itu justru terlihat kembali berlatih bersama klub masing-masing. Joe Pelupessy tampak mengikuti sesi latihan bersama Lomel SK di Belgia. Unggahan media sosial klub memperlihatkan sang gelandang tengah menjalani persiapan tim dengan intensitas yang tinggi. Sementara Martin Paes pun, kiper timnas Indonesia itu terlihat berlatih bersama FC Dallas, klub mayor Liga Soccer Amerika Serikat. Sebagaimana terpantau dari unggahan resmi tim baru-baru ini. Kehadiran Joe dan Paes di lapangan latihan masing-masing klub langsung mematik respon publik, terutama bobotoh Persib Bandung. Pasalnya kedua nama tersebut santer dikaitkan dengan Persib sebagai calon rekrutan anyar untuk putaran kedua. Namun kemunculan Joe dan Martin Paes dalam sesi latihan klub seolah mendinginkan rumor yang beredar. Setidaknya untuk saat ini, belum ada tanda-tanda keduanya akan segera meninggalkan klubnya masing-masing. Meski demikian, keikutsertaan pemain dalam latihan tim belum tentu menutup peluang transfer. Secara profesional, pemain yang masih terikat kontrak wajib berlatih bersama klub sambil menunggu kejelasan masa depan atau proses negosiasi di balik layar. Di sisi lain, manajemen Persib hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor Joe Pelupessy dan Martin Paes. Namun pelatih Boyan Hodak sebelumnya telah menanggapi isu tersebut. Ia menegaskan belum ada kepastian soal nama baru yang akan merapat ke skuad Persib Bandung. Saya tidak tahu apakah akan ada pemain diaspora lain. Jujur, sejauh ini belum ada pemain yang akan datang tuntasnya.